Selamat malam semuanya, balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini kita akan ngebahas film ya. Film dulu pasti. Konspirasinya ada, dengerin aja langsung. Konspirasinya kita akan ngebahas Lizard People gitu. Akhirnya bro, banyak yang request ya. Iya. Lizard People. Jadi manusia itu ternyata antara manusia atau spesies reptil ya. Apa? Anjay. Itu teaser dari Fedrian. Untuk kalian dengerin langsung ya episodenya Lizard People. Tapi untuk episode film ini kita akan bahas film yang menarik banget, film yang kontroversi banget ya. Jadi kita akan bahas film Selesai yang ada tayang di bioskop online ya. Gitu. Film karya Tompi gitu. Dan ini kita akan review. Dan gue tentunya akan merekomendasikan film luar juga yang bertemakan selingkuh juga. Gitu. Jadi langsung aja deh kalau kayak gitu. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, kalian para pendengar, semoga kalian sehat-sehat selalu di masa PPKM ini ya, untuk yang di Jawa Bali ya. Gitu, dan ya seluruh Indonesia lah untuk sehat-sehat selalu, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Mungkin yang dengerin di YouTube kalau pengen dengerin fullnya ya, misalnya 40 menit full tanpa cut gitu, ada di Noise gitu. Oke, mungkin kenalan dulu lah buat kalian pendengar baru ya. Balik lagi bareng gue di sini Bimo, gue Fedrian, dan gua Faris. Nah, hari ini kita akan bahas Selesai. Kalian udah nonton belum Faris, Fedrian? Udah dong. Udah ya? Sampai habis. Sampai habis ya? Yoi. Sampai selesai berarti? Sampai selesai. Sampai selesai. Mantap. Tapi masalahnya gak selesai bro. Di sosmed bro. Masalahnya di sosmed gak selesai-selesai gitu. Mungkin gue bahas dulu nih sinopsisnya ya. Jadi sinopsisnya itu film Selesai, ada sebuah pasangan suami istri yang diperankan oleh Gading Martin, yang punya istri itu Ariel Tatum. Gila, ini udah Ariel Tatum. Ya kan? Terus selingkuhan, ternyata si Gading Martin itu selingkuh. Selingkuhannya itu Anya Geraldine lagi kan. Iya. Gila ya. Udah kebayang nih gitu. Direktur itu Tompi gitu, dan penulis naskahnya itu Imam Darto yang di sini juga main ya sebagai Bambang gitu. Si Gading Martin sebagai Broto, si siapa ya? Si Ariel Tatum sebagai Ayu. Iya. Gitu, dan Anya ya sebagai Anya, dan di situ juga terlihat Anya emang sebagai Anya Geraldine aja, nggak menjadi suatu hal yang aneh-aneh lah gitu ibaratnya. Nah, film Selesai ini sebenarnya menarik sih karena ini jadi film kedua Tompi setelah Pretty Boys. Ya kan, Pretty Boys juga menuai cukup pro dan kontra juga gitu, dan akhirnya film Selesai ini timbul juga pro dan kontra itu. Jujur menurut gue pribadi ya, untuk film Selesai ini, Pretty Boys, gue lebih suka Pretty Boys film pertamanya Tompi dibanding film Selesai. Itu jujur secara gue pribadi gitu. Dari lu udah nonton belum Pretty Boys? Belum. Faris? Belum nonton juga. Lu doang yang udah nonton ya? ya? Gue doang ya. Intinya gue lebih suka Pretty Boys sih dibanding untuk film Selesai ini. Tapi kalau balik ke film Selesai, apa ya, menurut gue sebenarnya ini tuh ada twistnya, ya kan sih? Menarik, twistnya tuh menarik. Buat kalian yang udah nonton pasti kalian tahu. Mungkin kayak tentang perselingkuhan, di mana Gadingnya selingkuh sama Anyanya dibeliin apartemen. Gila ya? Beliin apartemen gitu kan. Dan si Ayunya akhirnya ketahuan nih. Arielnya tahu lah, Ariel Tatumnya tahu kalau si Broto itu yang diperankan Gading Martin selingkuh gitu. Terjadilah pertengkaran antara kedua suami istri itu gitu. Tapi di twistnya di akhir oke. Di awal sampai tengahnya itu menurut gue cukup boring, dan ya udah kayak gue nonton FTV atau sinetron tentang perselingkuhan biasa aja gitu loh. Kalau menurut gue pribadi ya gitu. Dan jokesnya tentu yang ditampilin tuh dari gue pribadi kurang cocok sama visualnya. Kalau gue, visualnya tuh bagus, gue suka banget sama visualnya yang kuning, terus berwarna, pengambilan angle kameranya itu oke, gue suka banget. Tapi kayaknya untuk film yang ini gitu loh, film tentang perselingkuhan ini rada kurang konsisten sih. Kadang kuning, kadang berwarna gitu. Lu ngerasain gitu gak sih? Lebih ke kuningnya sih, kadang-kadang mengganggu aja sih. Iya kan? Kenapa? Kan maksudnya color gradingnya tuh kayak nimpain filter kuning aja gitu loh. Kayak nggak ada kombinasi warna lain di backgroundnya. Kayak dari background sampai karakter semua pakai warna kuning gitu, sampai baju karakternya kuning. Jadi kayak nyatu aja semuanya. Iya sih. Gitu. Iya, mungkin kan gue juga ngiranya, maksudnya nebaknya pasti kan kuning ada maknanya kan. Iya. Mungkin bisa dipakai dari baju karakternya aja gitu, nggak sampai semuanya jadi kuning ditimpa pakai filter gitu, jadi kelihatannya malas aja gitu color gradingnya. Ya gue kurang nyaman sih. Padahal di Pretty Boys itu Tompi tuh bagus loh, untuk visualnya tuh gila berwarna banget, colorful banget. Dan di sini di Selesai ini masih ada visual berwarna itu dari tembok-temboknya, itu berwarna banget ya beberapa scene. Iya, gitu. ada salah satu
shot mungkin ya, yang ketika si Gadingnya berdiri di kiri terus si Ayunya di kanan, kan itu ada temboknya yang kalau nggak salah bagian tangganya biru, terus tembok kiri merah, tembok kanan biru kalau nggak salah. Seingat gue pokoknya itu temboknya beda warna gitulah. Nah, itu kelihatan bagus gitu loh. Bervariasi, terus karakternya juga pisah dari backgroundnya, jadi kelihatannya enak gitu. Itu salah satu shot yang enak sih ketika mereka berantem tuh. Iya, gue juga suka di shot itu tuh. Mungkin karena colornya yang tadi gue bilang kuning banget, dan ketika ada adegan yang lagi ngejokes, adegan yang lagi lucu gitu, jadi perpaduan antara visual dan dialognya yang lucu tuh jadi kurang kena di gua. Ya mungkin salah satunya gitu kali, ketika skrip sama directing stylenya nggak connect mungkin ya. Iya. Mungkin si Tompinya direct stylenya yang lebih kayak klasik keren gitu, nggak cocok sama skripnya yang menurut gua jokesnya nggak jelas. Iya bener banget. Ini bingung gak sih, kayak ini film drama atau kayak sitcom gitu gak sih? Karena menurut gua komposisinya lebih banyak komedinya gitu loh. Berasa ya? Iya. Apa ya, maksudnya kan ini sebenarnya menekel kasus ya, mungkin ya kasus yang serius gitu loh, perselingkuhan sama mungkin terakhirnya spoiler dikit, mental illness gitu. Cuma jokesnya kenapa jokes jorok aja. Iya. Kayak jokes abang-abang. Tapi gue setuju sih. Gue setuju banget di endingnya itu. Penyelesaian konflik itu gue suka loh, bagus loh. Ternyata ternyata ini loh plot twistnya. Ternyata kayak gini loh. Tapi kalau seandainya kita bayangin nonton di depan sampai tengah, kayak anjir nih filmnya bener sih, jokesnya abang-abang banget, jokesnya terlalu dewasa. Kayaknya menurut gue suatu jokes yang lucu kayaknya nggak perlu deh lu nyebutin atau terlalu vulgar nyebutin kata-kata kotor atau ngelakuin adegan kotor untuk bisa menampilkan sebuah jokes gitu. Apalagi khususnya mungkin ya para wanita mungkin jadi kurang nyaman nontonnya. Bener. Iya nggak sih? Apalagi adegan yang masturbasi, anjing gue bayangin. Iya. Maksudnya gue aja ketika nonton itu gue kayak nggak nyaman gitu kan, apalagi jadi perempuan yang nonton itu gitu, dijadiin bahan coli langsung anjir. Iya. Bukan ngeliat foto atau apa, langsung loh anjir. Gue ngeliatnya kayak ini orang sakit anjing. Si karakternya si Bambang itu. Satu scene yang menurut gue ini gue cukup kurang nyaman ya nontonnya adalah ketika si ibunya kayak suruh nyotohin adegan yang kayak kamu tuh di atas, yang mau dibawa, kayak anjir ini gue berasa nonton anjir nih filmnya dewasa banget gitu. Iya benar-benar. Apa mungkin segmennya Tompi kesana ya, gue nggak tahu gitu. Tapi terlalu over aja sih. Gak perlu sih itu menurut gue juga untuk tampilinnya, cukup diedukasi aja, dikasih tahu aja, diarahin, dan udah nggak usah sampai dicontohin sih. Iya sekedar omongan lah mungkin ya. Iya benar. Jadi kayak nggak perlu untuk mendapatkan label dewasa sampai melakukan hal seperti itu nggak sih? Iya benar-benar gue setuju sih. Tapi gue masih mending komedinya yang itu sih, yang ibunya nyontoin itu masih menurut gue masih bisa dibilang lucu lah daripada si karakternya Bambang. Bambang mah parah sih gitu. Gue lebih suka jokes-jokesnya Tika sih sebenarnya. Iya benar, Tika salah satu. Sebenarnya gue pas terakhir mikir juga sih, ini si Bambang dia datang ke cerita ini apa sih tujuannya? Iya, apakah kalau sebagai cameo kebanyakan Makanya apa dia nulis skrip untuk dirinya sendiri kan, mungkin kan yang nulis dia tuh Darto, iya. Biar dia main di film itu atau gimana, gue nggak ngerti sih. Iya, apalagi maksudnya kalau dia dikeluarin kayaknya fine aja, akan tetap sama gitu jalan ceritanya. Iya. Maksudnya kalau dia sebagai bumbu pun nggak terlalu berasa sih bumbunya, iya nggak sih? Ya, maksudnya keberadaan dia di sana tuh nggak mengakibatkan apa-apa gitu di ceritanya, cerita intinya gitu. Kayak dia pura-pura jadi karakter Tika tuh yang ibunya. Iya. Kamu sakit ya, gue kira mungkin ada konsekuensi apa gitu nanti yang akan di reveal, ternyata nggak ada apa-apa sih itu, nggak ada hubungannya, cuma buat bikin kita senyum doang. Iya, gue setuju. Dan ada satu lagi hal yang gue lucu sih, ini misalnya lucu sih. Gue ada setuju sih. Gue sempat nonton review Cinecrip. By the way, dan ini adalah salah satu hal yang lucu banget, di mana ditemuin celana dalamnya Anya di mobilnya Broto Gading Martin gitu kan. Terus pas ditelepon, enggak celana dalam kamu? Enggak, aku aja jarang pakai celana dalam. Kayak apa sih anjing? Maksudnya apa sih? Lu kayak jokes apa sih gitu. Ya mungkin kurang cocok kali ya di Indonesia mungkin. Kalau di luar negeri gue masih agak ini deh, karena orang luar setahu gue emang jarang pakai daleman kan. Iya. Mungkin dia jokesnya lebih ke Amerika kali ya, si scriptwriternya. Gitu. Karena ketika di Indonesia nggak cocok aja gitu, orang Indonesia kayaknya nggak nyaman deh kalau nggak pakai daleman. Kayaknya menurut gue untuk film selesai ini ya dengan ending yang plot twist kayak gitu yang gue suka, itu kayaknya dari awal udah dibuat dark aja deh, dibuat kelabu aja deh, nggak usah, kalau nggak jokesnya pun tipis-tipis aja gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak Fight Club, kayak kita nonton Fight Club lah. Ini gue ya kurang lebih Fight Club gitulah ibaratnya ya. Bertarung sama kita diarahin
apa sih banyak cabang gitu lah. Nah udah dibuat dark aja gitu. Tone-nya udah kalau mau kuning, kelabu yang tone kayak gitu udah dibuat dark aja gitu. Itu akan lebih menarik sih. Kita akan fokus sama Ariel Tatumnya, kita akan fokus sama Gadingnya gitu. Anya udahlah sebagai pelapis aja lah. Iyalah. Kayak gitu. Itu kan lebih menarik dibanding komedinya. Jadinya rada bingung nih. Apa ya, meskipun sebenarnya actingnya bagus sih ya si Ariel Tatum, apalagi menurut gua bagus. Iya, benar-benar. Mungkin di masa depan dia harus main film banyak sih. Iya, dia bagus. Gading Martin yang nggak diragukan lagi. Iyalah, udah natural itulah. Gading mah ya. Iya. Gacor. Apa? Natural playboy gitu ya. Natural marahnya. Iya. Marah. Oh natural. Karena dia menghadapi ya. Tapi emang salah satu yang bikin nyaman nontonnya, maksudnya gue bisa enjoy salah satunya ya Gading Martin itu sih. Marah ya Mas Marah. Iya marah. Walaupun ada beberapa sih yang pas ini juga nggak perlu juga nggak sih yang pas dia dibohongin tuh kayak taunya nomor dia sendiri yang Iya, sering itu. nelpon tuh Iya. nggak jelas anjir dalam hati gue. Jadi gak lucu juga kan? Iya. Iya kan? Terus yang si Antonnya juga goblok juga. Tahu. Bilang aja kayak itu nomornya. Iya nggak sih itu? Ya ampun. Iya itu kurang sih, jokesnya kurang kena. Gue bayangin Gading marahnya soalnya pas ditawar marahnya marah banget anjing, marah beneran anjir kayak lu ngentot kayak gitu-gitu anjir. Udah lu diam ya gitu. Natural ya. Tapi ya si actingnya semua bagus, Bagus, gue suka. kecuali Ibunya Anya ya. bagus. Iya, Anya biasa aja sih. Anya sebagai Anya sih menurut gue. Iya benar. Kayak gue liat di Instagram Oh aja. iya, ini jadi lebih banyak kritiknya sebenarnya. Gue salah satu yang gue kurang nyaman sebenarnya soundnya sih. Kadang nggak jelas anjir. Ketika Ariel Tatum yang ngomong tuh kadang nggak jelas banget gitu. Gue sampai gedein volume gue. Oh. Dia ngomong kayak suka mumbling gitu loh. Ya gitu-gitu gue jadi suka gedein. Ini gue setiap Gading sama ibunya ngomong itu jelas. Nggak tahu kenapa ya. Itu dari Ariel Tatumnya Nggak, dari gua juga atau dari soundnya? Nah, nggak tahu bisa dua Bisa itu dua itu. antara Gue ngerasa juga gitu soalnya. Gue nonton gitu, gue sering banget kan sebenarnya teman gue nonton di depan TV banget, gue ada di belakangnya kan. Gue suka gini, dia tadi ngomong apa? Gitu. Ya gue kan awalnya nonton speaker ya, terus gue gedein, tapi masih nggak jelas juga. Gue sampai ganti ke headphone anjir, sampai gue gedein. Itu sih kalau Gading ngomong enak jelas sama ibunya juga, tapi ketika si Ariel Tatum ngomong kadang suka mumbling, apalagi kalau yang lagi adegan bisik-bisik gitu, suka nggak kedengeran sama sekali kadang-kadang. Ya menurut gue juga endingnya gue kurang suka sih sebenarnya. Kalau untuk endingnya terlalu tiba-tiba langsung dimasukin gitu semua. Maksudnya bukan plot twistnya ya, lebih ke nasib karakternya sebenarnya. Oh. Gue nggak terlalu suka tuh karena yang salah kan Gading ya. Dia yang selingkuh, dia yang nyebabin si Ayu tuh jadi sakit gitu, jadi kena mental illness gitu, jadi delusi. Tapi kenapa yang kena konsekuensinya tuh si ceweknya gitu, yang dimasukin ke rumah sakit jiwa dia, yang nasib spesial dia, sementara si Gading cowoknya yang bikin dia sakit, yang selingkuh, nikah dan punya anak. Iya, nikah dan punya keluarga seperti biasa. Itu sih yang gue kayak mungkin mau nggak fair aja gitu. Maksudnya kan kalau di film tuh biasanya ketika suatu karakter ngelakuin sesuatu yang salah pasti ada konsekuensinya kan. Nah, tapi di sini dia nggak kena apa-apa gitu, nggak, kurang fair aja. Mungkin si Tomping liatnya kenyataan tuh kejam gitu mungkin ya. Cuma kan ya menurut gue aneh aja gitu ketika korban yang jadi yang disakitin dan salah gitu. Dan sebenarnya itu udah kita spoiler aja lah ya. Jadi di mana kan kita akhirnya tahu kalau si Ariel Tatum tuh mental illness, tapi untuk nggak tahu ya, gue yang nggak fokus nonton, mungkin kalian udah ngeh atau gimana, tapi tuh clue-cluenya itu nggak jarang terlihat sih, kayak Dimas juga cuma sekilas, gitu kan. Terus Ariel Tatumnya tiba-tiba pokoknya pas di ending baru di reveal dia ternyata senyum-senyum, ternyata ini, tapi gue nggak terasa. Clue-clue itu tuh gue nggak terasa gitu. Gue cuma terasa yang tiba-tiba dia ngangkat telepon, wah ini ada sesuatu nih, apa nih gitu loh. Paling itu doang. Tapi kayak misalnya dia senyum-senyum, untuk dia tiba-tiba selingkuh sama adiknya Gading sendiri itu nggak ada gitu loh. Dan tiba-tiba aja gitu. Apalagi itu sih yang tiba-tiba di reveal-nya tuh terlalu cepet dia di ending gitu, dan akhirnya kayak gini gitu. Iya sih benar. Iya nggak sih gitu. Dan tiba-tiba Anya datang, aku hamil gitu, itu tuh paling PSBB anjir, PPKM anjir. Paling aneh sih menurut gue. Jadi semua karakter muncul anjir. Ketika pas lu masuk itu nggak realistis sih kalau menurut gue. Ketika lu udah selingkuhan, tahu-tahu banyak orang, tahu-tahu datang tanpa rasa bersalah. Ya udah terus auto ngomong aku hamil, udah gitu. Menurut gue annoying juga sih begitu. Iya, maksud gue di situ dia terlalu memunculkan banyak karakter banget, tiba-tiba yang kayak aku hamil nih, kayak what gitu, ngapain gitu. Itu sih, itu mungkin ya endingnya sih gue kurang ini. Harusnya ketika si Ayu tahu kena mental illness, endingnya jangan dia dimasukin rumah sakit jiwa sih anjing, terus ditelantarin sampai rambutnya acak-acakan gitu. Harusnya kan
dibantu psikiater, dibantu terus keluarganya, jadi dia iya. menjadi sesuatu yang lebih fresh kali ya, kayak mampu berkarir gitu ya nggak sih? Iya. Dia mungkin mau buat twist kali ya. Iya, Atau makanya gue hal-hal sebenarnya agak mikir kayak mungkin dia pengen kayak David Fincher gitu, Gone Girl, yang ceweknya iya. ceweknya psikopat tapi ini lebih mental illness kan, lebih apa ya, sensitif gitu. Ya mungkin itu ya untuk film selesai ya. Kayak ya menurut gua dari segi directing, visual dan lain sebagainya ya bagus aja gitu loh. Cuma nggak pas aja kalau digabungin sama ceritanya gitu. Soundnya juga sama sound mixingnya juga masih ada kurang, musiknya juga iya gitu. Kayak gue berasa di sini tuh setiap apa ya, setiap orang yang terlibat kayak scriptwriternya pengen nonjolin ya udah gue gitu. Sutradaranya gue pengen nonjolin gue nih gitu, terus musiknya gue nih gitu, jadi nggak ngeblend gitu, kayak berdiri sendiri aja nonjolin apa yang dia suka gitu, apa yang dia bisa gitu. Ya mungkin Gua ngerasa gitu kalau sih. yang gue simpulin menurut gue sih problem besarnya ada di skripnya sih. Kalau gue banyak yang salah gitu dari skripnya menurut gue ya. Maksudnya kalau dari segi visual atau sound mungkin masih bisa dimaafkan lah ya. Iya. Tapi dari segi kayak jokesnya yang seksis lah, apalah, Iya, melecehkan parah sih. gitu-gitu, Jokesnya terlalu dewasa sih. aneh sih. Ya oke lah ya untuk film selesai ini. Mungkin scoringnya dari gua itu 6 ya, 6/10 sih gue. Kalau gue pribadi 65 lah, 65/10. Iya nggak beda jauh lah, segituan 6 Iya, 6 lah atau 5 gitu. Ya mungkin itu ya untuk review film selesai ini dari Opini Tengah Malam ya. Semoga Tompi tetap berkarir ya, tidak selesai. Iyalah. Tetap harus berkarir gitu, karena Tompi salah satu sutradara yang gue suka juga sih dari visualnya dan lain sebagainya, itu gue suka sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin terakhir ya, rekomendasi film selingkuh apa ya kalau di luar negeri ya. Mungkin kalau dari gue sih lebih ke komedi sih, Forgetting Sarah Marshall. Nah itu menarik, itu unik Why gitu. Woman Kill juga series sih, tapi selingkuh juga kan ya. Iya. Why Woman Kill juga series, selingkuh juga, dan menarik juga ya, dikemasnya menarik juga gitu. Jadi Faris ada nggak? Apa ya? Gue jarang. Gone Girl tuh selingkuh sih. Oh, Gone Girl selingkuh. Gue lupa sih itu. Gone Girl selingkuh juga gitu. Nah itu Gone Girl kayaknya sih mau mengarah ke situ sih. Gue ngelihatnya agak mengarah ke situ si selesai ini. Kayak ada twist apa ya? Karakter perempuannya agak apa ya? Psikopat kan kalau Gone Girl, tapi cuma kalau di sini lebih ke delusi. Agak arah ke situ, cuma versi FTV-nya aja kali. Skripnya. Gue mention nih Tompi. Tiba-tiba komen ya, aku bang. Enggak Iya, gitu bang. lebih ke skripnya sih sebenarnya gue masalahnya. Dan itu sih review Opini Tengah Malam. Kalau kalian udah nonton film selesai, reviewnya bagus, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng gitu. Tenang, Opini Tengah Malam open minded nih orang-orangnya. Apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka, di komen aja. Komen dong yang banyak sampai berjuta-juta kayak konspirasi. Apalagi kalau bisa masuk apa ya, kayak top episode gitu ya. Wah gila. Gue akan sangat berbangga hati nih. Gitu. Dan buat kalian yang di YouTube, jangan lupa juga subscribe, like juga, dan komen juga tentunya ya. Kita udah pakai baju hitam-hitam tanpa direncanakan. Keren. Karena tahu apa? Karena kita akan membahas lizard people. Apa hubungannya aja? Baju hitam. Nanti akan kita kasih tahu ya. Oke, segitu aja mungkin untuk konten konspirasi. Segitu aja mungkin untuk konten film Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya dan selamat malam. Bye.